Pak ya Ustadz. Nggih, nggih, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Satori Abdurrahim sebagai pemberi kajian dan yang terhormat seluruh anggota Perdami Daerah Istimewa Yogyakarta dan Profesor, Presiden, perawat, optometris, tenaga pendidik FKKMK Ilmu Kesehatan Mata Universitas Gadjah Mada, dan tenaga kesehatan lain yang telah berhadir pada kajian hari ini. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan kajian dan halakah ilmiah dokter mata dengan materi merawat harmoni antara raga dan jiwa dengan iman yang akan dibawakan oleh Ustadz Satori Abdurrauf. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai kajian, marilah kita baca basmalah. Dan perkenankan saya membaca susunan acara kajian kita pada hari ini. Yang pertama, kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Satori Abdurrauf yang berjudul Merawat Harmoni Antara Raga dan Jiwa dengan Iman. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, doa yang akan dimintakan kepada Ustadz Satori Abdurrauf dan penutup. Dan kita lanjutkan kepada sesi kajian kepada Ustadz Satori Abdurrauf. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Ini, suara saya jelas, Dokter Tommy? Jadi Ustadz, jelas Ustadz. Sudah ada ini juga slide kelihatan ya? Sudah, jadi sudah terlihat Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, segenap profesor, dokter, para dokter, para tenaga pengajar, pendidik, juga teman-teman semua di Residen Mata, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu di majelis ini, walaupun kita dipisahkan oleh jarak, oleh tempat, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari majelis kita sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tema hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, adalah merawat harmoni antara raga dan jiwa. Ini sebenarnya kita sedang ingin berbicara tentang diri kita. Ya, karena diri kita adalah diri yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dari dua unsur, yaitu raga dan jiwa.
Tidak akan mungkin ada raga tanpa ada jiwa dan tidak akan mungkin ada jiwa bisa hidup di alam dunia saat ini ya tanpa adanya raga. Jadi keduanya itu akan selalu ada bersama. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya raga dan jiwa tidak harmoni, ya. Suami istri saja yang konon katanya teman hidup gitu. Itu kalau nggak harmoni kan kita bisa bayangkan seperti apa kehidupan suami istri kalau tidak harmonis. Ya, apalagi antara raga dan jiwa. Dan kita kalau bicara soal hubungan antara jiwa dan raga, ya, itu kalau kita gambarkan, ya, eh, kelak nanti kita akan merawat harmoni raga dan jiwa ini dengan iman. Ya. Jadi caranya adalah dengan iman. Nah, kenapa dengan iman itu yang nanti akan kita bahas. Tapi kembali kepada topik tadi, Bapak Ibu yang rahmati Allah, bahwa harmoni antara raga dan jiwa itu adalah keniscayaan. Ya. Kenapa keniscayaan? Karena kalau kita perhatikan hubungan antara raga dengan jiwa, jiwa adalah teman hidupnya raga. Loh, bukannya suami, bukannya istri, bukan. Itu cuma sebutan aja, istri teman hidupnya suami, suami teman hidupnya istri itu cuma sebutan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ini teman-teman yang sudah punya keluarga, sudah punya pasangan hidup. Ini ibu-ibu, suami itu teman hidup ibu bukan? Jawabannya bukan. Buktinya kemana-mana nggak mesti nemani kan? Ketika ibu ya pergi ke rumah sakit ya, untuk tugas misal suami ikut enggak ini para suami juga apa istri ikut kemana-mana malah pusing dan seandainya ini ada istri yang meninggal lebih dahulu apa suaminya kemudian ikut meninggal kan enggak juga padahal katanya teman hidup. Jadi itu cuma sebutan saja. Tapi kalau kita lihat real, teman hidup yang sesungguhnya bagi raga adalah jiwa. Ya, kenapa? Karena kemana raga pergi, jiwa pasti ikut. Ini raga Bapak, Ibu, teman-teman kan ada di tempat yang sekarang kita sedang berada. Ya, jiwanya ikut nggak? Ikut. Kalau nggak ikut, malah medeni kalau kata orang Jawa. Jadi jiwa menemani kemanapun raga pergi, nggak pernah jiwa nggak menemani. Dan yang kedua, yang menyebabkan raga hidup itu kan karena adanya jiwa. Tanpa jiwa raga hanyalah sosok yang mati. Nah, karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala memang menjadi penting bagi kita ya, bagaimana kita bisa merawat harmoni antara raga dan jiwa. Jadi kita nggak bisa ngebayangin kalau seandainya ada orang yang antara raga dan jiwanya tidak harmoni dan yang bisa membuat raga dan jiwa itu harmoni hanya karena satu, iman. Ya, hanya karena satu faktor, yaitu iman. Tanpa iman, sejatinya jiwa dan raga manusia bertengkar. Ya, cuma kadang manusia seperti tidak peduli, tapi aslinya begitu. Jadi hanya iman yang akan mengharmoniskan raga dan jiwa. Kenapa iman? Mari kita pahami sejenak tentang apa itu jiwa. Jiwa adalah sosok ukhrawi di dalam raga manusia. Disebut sosok ukhrawi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu lebih dahulu daripada raga. Allah ciptakan jiwa itu sejak zaman azali. Ini istilah yang disampaikan oleh para ulama. Zaman azali itu udah zaman kuno makuno kalau kata orang Jawa. Ya, zaman udah dahulu kala, sangat-sangat dahulu. Allah sudah ciptakan jiwa kita. Terus hidup di mana? Di alam akhirat. Allah tempatkan jiwa kita saat itu di alam akhirat.
Itulah yang menyebabkan jiwa disebut sebagai sosok ukhrawi karena memang berasal dari alam akhirat. Ya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam raga, ya, itu waktu raga berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Jadi baru beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Barulah jiwa dimasukkan ke dalam raga. Nah, untuk apa? Untuk mendapat tugas dari Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Inilah posisi jiwa di dalam raga, menjalani tugas ya, dari Allah, menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Ya. Jadi istilahnya kalau dinarasikan, ya, Allah bertitah kepada jiwa-jiwa, temani ragamu ini. Ya. Temani raga ini menjalani hidup di alam dunia. Sampai kapan ya Allah? Sampai nanti ada malaikat yang datang menjemputmu. Kapan? Aku tidak kasih tahu. Rahasia. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh jiwa? Sami'na wa ata'na. Iya. Ya, jiwa, kan memang jiwa itu nggak bisa menolak. Ya, kalau sudah titah Allah, aslinya jiwa itu nggak bisa menolak. Nah, jadi menjalani hidup di alam dunia di atas dasar iman. Jadi tugas yang Allah perintahkan kepada jiwa adalah temani raga menjalani hidup di alam dunia ini di atas dasar iman. Ya. Jadi hidupnya ini betul-betul hidup di atas dasar iman. Hidup di dunianya didasarkan kepada iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kemudian hidup di dunia tanpa ada dasar, tanpa ada landasan, enggak. Ya perintah Allah kepada jiwa, temani raga, menjalani hidup di alam dunia ini, tapi jalani di atas dasar iman. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita akan menjumpai iman ini menjadi titik temu antara raga dan jiwa. Ya. Jadi titik temu antara raga dengan jiwa itu ada pada iman. Iya, di antara raga dan jiwa manusia. Titik temunya itu sekali lagi ada di dalam iman. Jadi kalau tidak dijalani di atas dasar iman, ya raga dengan jiwa nggak akan pernah ada titik temu. Iya. Tidak akan ada titik temu karena sebenarnya raga dan jiwa ini kan sosok yang berbeda. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipertemukan kan harus ada titik temu yang sama. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip suami istri, ya. Kalau antara suami dengan istri ada titik temu yang sama, ya. Yang kalau kata orang sekarang yang sering dijabarkan ada visi misi yang sama, ada harapan yang sama, ada target yang sama, harmonis kan suami istri itu. Tapi kalau kemudian titik temunya nggak sama, jadi masalah. Nah, sekali lagi, titik temu antara raga dengan jiwa itu ada pada iman. Nah, kenapa iman? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala skemanya. Ini kita manusia. Takdir Allah, Allah menciptakan manusia itu dari dua unsur ya, unsur duniawi dan unsur ukhrawi. Nah, unsur duniawi wujudnya adalah raga. Raga kita ini adalah unsur duniawi. Kenapa? Karena raga kita kan oleh Allah Subhanahu wa taala diambilkan dari tanah, diciptakan dari tanah. Tanah yang ada di dunia, makanya disebut sebagai unsur duniawi. Nah, sementara unsur ukhrawi tadi kita sudah sampaikan wujudnya adalah jiwa. Wujudnya adalah jiwa. Nah, ini kalau kita kenali kedua unsur ini, dan memang kita harus mengenali, ya. Sering orang menyebut tentang bagaimana kita harus mengenali diri, kan? Yang mengenali diri itu ya mengenali unsur penciptaan kita. Ya. Berarti kita memang harus mengenali raga dan jiwa. Tentu kalau mengenali pertama orientasinya mengenali yang penting dulu kan. Iya, yang penting. Ya, penting di sini penting yang ada kaitannya antara hubungan keduanya. Kayak raga semisal. Apa yang paling penting?
Kalau kata Residen Mata, yang paling penting mata. Ya. Tapi kalau kemudian kita lihat realitanya, maka kita menemukan raga itu yang paling penting adalah akal. Iya. Tapi di atas akal ada yang lebih penting lagi yaitu hati. Ya kita bisa bayangkan seandainya punya mata tapi nggak punya akal kan. Jadi akal itu memang sangat penting. Tapi di atas akal ada yang lebih penting lagi yaitu hati. Iya. Nah, jadi hati itu unsur yang paling penting di dalam raga manusia. Ya, dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekaligus ini menguatkan kita bahwa hati itu bagian dari raga. Ya, banyak orang yang punya anggapan bahwa hati itu bagian dari jiwa. Enggak. Hati itu bagian dari raga. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sangat masyhur ya ada di kitab Arba'in Nawawiyah, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam jasad manusia, fil jasadi. Ya, jasad itu kan bahasa Arab. Sesungguhnya di dalam jasad manusia, Rasul menyebut jasad. Nah, kalau jasad itu kan raga. Iya. Ingatlah di dalam jasad raga manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, baiklah raga. Bila segumpal daging itu jelek, jeleklah raga. Rasul menutup ala wahyal qalb. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Ya, berarti berdasar hadis ini, hati itu ada di dalam raga dan dia menjadi unsur paling penting di dalam raga karena dialah yang menentukan baik buruknya raga. Ada pada hati. Ya, baik buruknya perilaku raga. Ada pada hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu hati. Nah, sekarang jiwa. Nah, kalau soal jiwa, di dalam jiwa itu ternyata ada iman. Jadi kalau di dalam raga, unsur yang paling pentingnya adalah hati. Kalau di dalam jiwa, itu ada iman. Kenapa kita katakan jiwa itu di dalam jiwa ada iman? Itu dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 172. Yang dari ayat ini, iya, kita menemukan satu kesimpulan bahwa iya, sebelum dipertemukan dengan raga, jiwa manusia itu sudah mengikat janji untuk iman kepada Allah. Jadi jiwa yang masih ada di alam ruh, alam akhirat, itu sudah iman. Allah sebutkan itu di surat Al-A'raf tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Iya. Jadi waktu anfusihim, waktu jiwa kita masih ada di alam akhirat, itu Allah sudah meminta persaksian dari jiwa. Apa persaksian yang diminta oleh Allah di ayat itu? Awalnya Allah bertanya kepada jiwa, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu pertanyaan Allah kepada jiwa, semua jiwa, termasuk jiwa kita. Ya, kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum. Terus apa jawaban jiwa? Semua jiwa, termasuk jiwa kita, jiwa siapapun. Itu mereka menjawab waktu masih berada di alam akhirat. Jawabannya, qalu bala syahidna. Qalu berkatalah jiwa, semua jiwa bala ya, mengiyakan. Syahidna, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Jadi berdasar ayat ini jiwa sudah beriman sejak masih di alam akhirat. Nah, jiwa yang beriman ya, sejak di alam akhirat kemudian dimasukkan ke dalam raga. Kapan? Waktu raga berusia 4 bulan dalam kandungan. Dan dimasukkan ke dalam raga. Nah, begitu jiwa masuk ke dalam raga, imannya ikut nggak Bapak Ibu? Ikut. Imannya pun akan masuk. Nah, imannya masuknya kemana? Imannya masuknya ke dalam hati. Ya, jadi, jiwa keseluruhannya masuk ke dalam raga. Ya, masuk ke dalam raga. Nah, imannya otomatis masuk ke hati.
Nah, ketika iman masuk ke hati, berarti kan hati beriman. Nah, hati yang beriman itu pasti akan mempengaruhi yang lain. Karena kalau hati beriman, pasti hati itu akan menjadi hati yang baik. Sementara Rasul tadi mengatakan baik buruknya raga ada pada hati. Nah, di dalam hati ada iman, iman yang dibawa oleh jiwa. Nah, disinilah nanti kita akan menemukan fakta titik temu antara jiwa dan raga memang ada pada iman. Ya, ada pada iman. Yakni ketika iman itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Tapi inilah yang kemudian akhirnya jadi persoalan Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jiwa itu membawa iman. Iya. Tapi ketika jiwa masuk ke dalam raga, entah kenapa imannya itu nggak masuk ke hati. Dan itu ada. Iya. Imannya tidak masuk ke hati. Apa akibatnya ketika iman tidak masuk ke hati? Ya, hatinya tidak akan bisa disebut sebagai hati yang ukhrawi. Hatinya tidak akan bisa menjadi hati yang baik. Karena hati yang baik adalah hati yang di dalamnya ada iman. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sangat tegas di surat Al-Hujurat ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat di Al-Hujurat ayat ke-14. Ya, soal iman. Ternyata iman yang diterima oleh Allah, yang diakui oleh Allah, itu adalah iman yang masuk ke dalam hati. eh, itu sangat jelas di Al-Hujurat ayat ke-14 sih. Jadi kalau kita lihat Al-Hujurat ayat ke-14 itu kan ada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya Rasulullah itu didatangi oleh orang-orang Arab dusun, ya. Orang-orang Arab yang datang dari pedesaan, pedesaan yang ada di sekeliling kota Madinah, ya, yang mereka itu tinggal di gunung-gunung itu, nomaden mereka. eh, Allah menyebut mereka dengan istilah Al-A'rab. Ya, Al-A'rab itu menunjukkan orang-orang Arab yang tinggal di pedesaan. Jadi orang-orang Arab dusun ini datang menemui Rasul. Untuk apa? Allah menyebut di Al-Hujurat ayat 14 ini, qalatil a'rabu amanna. Qalat berkata siapa al-a'rabu, orang-orang Arab pedesaan, apa yang mereka katakan amanna, kami beriman kepadamu wahai Muhammad. Jadi mereka menyatakan imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah senang tentunya ya, didatangin oleh sekelompok orang yang langsung mengatakan kami iman kepada wahai Muhammad. Tapi belum lagi Rasul merespon ungkapan iman orang-orang Arab pedesaan ini, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Rasulullah. Untuk apa? Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Qul lam tu'minu. Qul katakan oleh wahai Muhammad kepada orang-orang Arab pedesaan itu, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi mereka mengatakan amanah, kami beriman, tapi Rasul disuruh oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menyampaikan, kalian ini belum beriman. Berarti imannya ditolak, tidak sepenuhnya ditolak. Tapi Allah kemudian meluruskan. Iya. Eh, apa yang mestinya dikatakan oleh mereka? Nah, Allah kemudian meluruskan, walakin qulu aslamna. Jadi katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Walakin qulu, tetapi katakanlah oleh kalian, aslamna, kami Islam. Jadi pernyataan iman mereka dikoreksi. Enggak, kalian ini belum iman, tapi baru Islam. Ya, baru Islam, baru menyatakan Islam. Tapi belum bisa disebut sebagai iman. Nah, apa alasan Allah? Nah, alasan Allahnya jelas di lanjutannya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma karena belum yadkhuli masuk apa yang belum masuk al-imanu iman belum masuk fi qulubikum ke dalam hati kalian. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memberi kesimpulan bahwa iman itu harus masuk ke dalam hati. Jadi kalau iman masuk ke dalam hati, hati beriman,
Ya. Hati inilah yang mempengaruhi raga, ya, sehingga raga keseluruhannya ada raga yang beriman. Ya. Jadi kalau hati beriman kan mata juga beriman, ya, mulut juga beriman. Nah kalau keseluruhan raga beriman dan jiwa juga beriman, kan berarti tandanya ada harmoni antara jiwa dengan raga. Ya, jadi kesimpulannya, harmoni antara jiwa dan raga itu hanya akan tercipta titik temunya ada pada iman. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali lebih dahulu tentang tugas yang diemban oleh jiwa, ya. Tugas yang diemban oleh jiwa menemani raga menjalani hidup di alam dunia di atas dasar iman. Bapak Ibu, jiwa, ya. Sebelum ada di dalam raga kita kan hidup di alam yang sangat luas. Kita menyebutnya sebagai alam roh, kadang disebut sebagai alam akhirat itu sama. Alam roh itu alam tempat kembalinya roh, tempat jiwa. Ya, itu alam akhirat juga. Alam akhirat itu kan luas bukan main. Iya. Ini cuma gambaran saja, jangan bayangkan alam akhirat seperti yang kita lihat di layar kita, enggak. Ini gambaran saja, jauh lebih indah alam akhirat. Jadi Allah menciptakan jiwa kita dan hidup di alam seperti ini. Iya, kan kita bisa bayangkan ya. Hidup di alam yang sangat luas, yang kalau kita deskripsikan, ini keadaan jiwa saat masih ada di alam akhirat. Ya. Dan hidup cukup lama di alam akhirat, sebelum sekali lagi akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam raga. Itu keadaannya pertama, tadi kita sudah sampaikan iman kepada Allah. Ya, keadaannya itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jiwa hidup merasa tenang, damai, dan bahagia karena dekat dengan Allah. Ya, dekat dekat sekali dengan Allah, bisa berdialog. Ya, seperti yang di surat Al-A'raf ayat 172 itu kan dialog langsung. Jiwa bertanya, Allah bertanya, jiwa menjawab. Karenanya jiwa waktu ada di alam akhirat itu tenang, damai, dan bahagia. Nah, yang ketiganya, merasakan semua kenikmatan surga. Iya, merasakan semua kenikmatan surga. Jadi, nikmat surga yang sering kita dengar ya. Ada sungai susu, sungai madu, makanan, minuman yang lezat. Ya. Apalagi Pak Tommy, Pak Ibnu, bidadari ya. Wah, segala macam itu ada. Dan kita pernah merasakannya. Kita pernah merasakannya. Tapi untungnya oleh Allah dibuat lupa. Untungnya dibuat lupa. Wah, kalau dibuat ingat, Pak Ibnu pasti nggak suka dengan segala makanan di dunia ini. Ada getuk, ada tiwul, ya apaan ini? Iya, jadi untungnya dibuat lupa itu. Ya mudah sajalah Allah membuat kita lupa ya. Jangankan alam akhirat. Pak Ibnu ini juga ada siapa ini yang kelihatan ya, ada Dokter Sari. Waktu di alam kandungan kita masih ingat nggak? Udah nggak ingat kan? Oh, padahal di alam kandungan kan enak banget itu. Enak banget dong. Makan nggak usah ngunyah. Nggak usah nyari, nggak usah masak gitu. Tapi kan kita lupa, itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu di alam akhirat jiwa sudah merasakan semua kenikmatan surga. Dan yang terakhirnya, tidak ada beban hukum yang harus dijalani. Ya, waktu di alam akhirat jiwa itu nggak ada keharusan sholat, gitu ya. Keharusan baca Quran, zikir, puasa, segala macam nggak ada. Yang ada cuma satu iman, itu aja. Sholat enggak, ya, puasa enggak, haji enggak ada. Ya, waktu jiwa berada di alam akhirat. Ya. Apalagi dikejar-kejar beban tugas itu nggak ada. Ngumpulin tugas, itu analisa segala macam. Nah, Bapak Ibu, inilah keadaan jiwa saat masih ada di alam akhirat. Nah, kita bisa bayangkan jiwa yang ketika di alam akhirat merasakan seperti ini, terus oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini dikeluarkan dari alam akhirat, terus dimasukkan kemana? Ke raga kita.
Yang waktu itu raga kita berusia 4 bulan dalam kandungan. 5 bulan kemudian kita pun lahir, ya dalam keadaan sempurna, hidup di alam dunia. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, dari semula hidup di alam akhirat, terus pindah hidup di alam raga. Yang raga kita ukurannya berapa kali berapa? Pak Ibnu pernah mengukur luasnya raga Pak Ibnu berapa kilo, berapa 1 meter persegi juga kayaknya enggak kan? Jadi kita bisa bayangkan, berarti kan jiwa dipindah ke sebuah ruang yang amat sangat sempit. Udah sempit isinya raga kita, ruang kosong. Enggak, macem-macem kan raga kita. Ada semua. Eh, Di alam akhirat, jiwa menemukan ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, gitu. Di raga, jiwa ketemu sungai enggak? Oh, ketemu juga. Tapi sungainya warnanya merah kan. Oh, warnanya ya, anyir. Itu kan kita bisa bayangkan. Kalau begitu berarti jiwa itu sedang menjalankan tugas yang ringan atau berat? Berat banget. Menyenangkan atau menyusahkan? Banget menyusahkan. Ya, itu yang harus kita sadari. Itu yang harus kita sadari. Betapa jiwa ya sudah berkorban sedemikian rupa untuk raga. Iya, yang membuat raga bisa duduk, ya. Mata bisa melihat kan karena adanya jiwa. Iya, karena adanya jiwa. Kalau jiwa sudah nggak ada, seberapapun orang berusaha untuk membuat matanya tetap bisa melihat, kayaknya kan belum ada ya teknologinya. Dan kayaknya juga nggak akan kepikir ya. Bagaimana caranya orang kalau sudah meninggal tapi matanya bisa melihat itu. Wah, kalau eh, ada penelitian seperti itu dan berhasil luar biasa. Tapi kayaknya nggak mungkin kan? Iya, mustahil. Jadi mata bisa melihat karena adanya jiwa. Ya. Mulut bisa bicara begini kan karena ada jiwa. Kita bisa duduk nyaman begini kan karena ada jiwa. Nah, padahal jiwa hidup di dalam raga yang iya, subhanallah sempitnya bukan main ya. Padahal sebelumnya hidup di mana di alam akhirat. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, wajar kalau kemudian harus ada apa take and give ya kalau kata orang sekarang. Jiwa sudah memberikan dirinya sepenuhnya kepada raga. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan raga kita kepada jiwa. Eh, Nah, apa yang kita bisa lakukan terhadap jiwa? Yang kita bisa lakukan adalah menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Inilah yang kita bisa lakukan. Menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat. Dan ini hanya satu-satunya. Kalau kita harus melebarkan raga kita seluas langit dan bumi kan nggak mungkin ya. Iya. Oh, kita juga nggak mau kan. Raga 2 meter persegi dia udah bikin pusing kan. Dan memang jiwa nggak menuntut. Iya, mau mau raga ini diluasin dikit lah, tambah tambah 5 senti gitu, biar jiwa nyaman gitu. Jiwa nggak menuntut itu. Nah, yang diinginkan oleh jiwa adalah jiwa merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Ya kayak sekarang ini kita sama-sama ngaji, ya. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi ini kan tetap bisa kita sebut sebagai majelis ilmu. Iya, majelis ilmu aja. Nama tempatnya link Zoom ya. Iya, tapi ini kan udah bisa disebut sebagai majelis ilmu. Kata Nabi, majelis ilmu itu sering disebut sebagai apa? Taman surga. Iya. Jadi ketika kita ngaji di majelis ilmu, itu sebenarnya kita sedang berada di taman surga. Nah, yang berada di taman surga itu raga atau jiwa? Jiwa. Kalau raga ya tetap aja di ruangan di mana kita berada saat ini kan. Kalau saya tetap di ruangan depan saya ada macam-macam buku itu. Iya, itu raga. Jadi yang merasakan majelis ilmu itu taman surga adalah jiwa. Jadi ketika kita sedang pengajian begini, kita menghadirkan taman surga untuk jiwa kita. Jiwa kita senang sekali sebenarnya. Ya, senang sekali ngaji begini. Dengan satu catatan, ngajinya sepenuh jiwa.
Nah itu dia. Jiwa juga hanya akan merasakan ngajinya kita. Kalau kita ngajinya sepenuh jiwa. Iya, kalau ngajinya sepenuh akal, semisal eh, bukan di sini ya, di tempat yang lain kan. Biasanya kan ada kewajiban ya. Pokoknya kalau yang nggak ngaji nggak dapat poin deh. Semisal ya, semisal, aduh nggak dapat poin nih, ya udahlah ngaji aja. Berarti ngajinya nggak sepenuh jiwa kan? Ngajinya sepenuh akal. Nah, kalau sepenuh akal, ya ngajinya nggak nyampe ke jiwa. Ya, jadi ibaratnya taman surganya nggak dirasakan oleh jiwa, karena ngajinya tidak sepenuh jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebenarnya ini tugas kita, menjaga jiwa agar selalu merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Ya selalu, berarti anytime, kapanpun, dimanapun. Ya, jiwa selalu merasakan hawa akhirat. Ya, hawa akhirat. Hawa akhirat itu sejuk atau panas, Bapak Ibu? Sejuk kan? Sangat sejuk. Ya, hawa akhirat itu sangat sejuk. Nah, kalau hawa akhirat sangat sejuk, mari kita coba tes ya. Bagaimana dengan diri kita? Dihina orang. Iya. Apalagi dihina senior, semisal ya. Tapi ini nggak terjadi di mata. Mungkin di mana gitu. Senior bilang, dasar benalu, dasar sampah gitu. Bapak Ibu, panas nggak kita? Panas atau sejuk? Panas atau sejuk? Pak Ibnu bisa Sama panas ya. Wah, gimana nggak panas yang dibilang benalu sampah panas. Nah, waktu kita merasa panas, dihina, itu yang panas jiwa atau raga kita? jiwa kita. Jiwa. Enggak. Yang panas raga, bukan jiwa. Iya. Yang paling awal tersulut panasnya itu apanya kita? Hati kan? Yang pertama kali panas kan hati. Nah, hati itu masuk raga atau jiwa? Hah? Raga. Raga. Hati panas. Nah, panasnya hati itu menjalar nggak ke raga? Menjalar. Menjalar kemana-mana kan? Iya. Nyampe nggak ke mulut jalaran panasnya hati? Nyampe. Begitu nyampe ke mulut, mulut gatel nggak? Gatel. Minimal manyun lah mulut. Mulut yang manyun itu kan mulut yang kepanasan. Ya, karena dihina. Menjalar kemana lagi? Kalau ke tangan, tangan bakalan gimana? Mengepal kan. Buat apa? Buat nunjukin orang. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita dihina, ternyata yang panas itu adalah raga. Nah, kita bisa bayangkan, orang kalau dihina, kemudian dia marah, kan raganya panas. Padahal di dalam raga yang panas ini ada jiwa. Bisa kebayang, jiwa yang ada di dalam raga orang yang marah ini rasanya gimana Bapak Ibu? Kan kepanasan. Rasakan panas. Udah sempit gitu, ya. Nggak ada jendela, nggak ada AC. Kemudian panas. Maka wajar kalau orang-orang yang marah seperti ini, iya, marah seperti ini, sering disebut sebagai zolim. Zolim kepada siapa? Sering disebut zolim kepada dirinya sendiri. Nah, persisnya zolim kepada dirinya ini ke siapa? Ke jiwanya. Dia sudah zolim kepada jiwanya sendiri. Iya. Bapak Ibu, kalau betul kita berkasih sayang kepada jiwa, harusnya kita kalau dihina panas atau sejuk? Sejuk. Ya. Dan kadang, kadang Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sengaja menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat berharga bahwa dihina itu menyejukkan. Dihina itu nggak apa-apa. Iya, dihina itu nggak masalah. Yang masalah itu kelak nanti adalah orang yang menghina. Iya, sepertinya teman-teman kan sudah membaca ya viralnya berita gitu. Iya, betapa yang dihina ya malah orang berebut mengumrohkan kan ngasih donasi sampai 100 juta gitu. Wah, kalau sudah begini ini kira-kira Mas Ibnu pengen dihina nggak Mas Ibnu? Ya, agak sedikit Ustaz.
Kalau dihina dapat 100 juta nggak apa-apa kan? Dapat 100 juta, dapat pembelaan luar biasa, satu negeri bahkan satu dunia kan dibela itu. Dan yang menghina kan akhirnya bermasalah. Iya. Nah, itu Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa dihina itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Allah seperti ingin menunjukkan kepada kita bahwa dihina itu nggak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau sudah menghina. Wah, itu yang menghina habis-habisan kan? Iya, kita ambil pelajarannya saja. Tanpa harus kemudian kita gosip liar kemana-mana. Kita ambil pelajarannya. Oh ya Allah, Engkau sedang mengajari kami. Ya, bahwa kami kalau dihina itu ya sejuk aja. Ya, sejuk aja. Nggak usah kemudian marah gitu ya. Karena marah itu kasihan jiwa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita jangan zalim lah kepada jiwa ya. Berbuat dosa, berbuat maksiat itu udah zalim sama jiwa itu. Ya, Allah menyebutkan itu di surat Al-Baqarah ya. Nanti bisa dilihat ayat 231. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk ini, iya, itu kalau kita lihat konteks ayatnya, zahir ayatnya itu bicara tentang keluarga. Zolim kepada keluarga. Tapi kalau lihat umumnya lafaz itu bisa zolim dalam artian berbuat buruk dalam wujud apapun, itu faqad zalama nafsa. Dia sudah menzolimi dirinya sendiri, yakni menzolimi jiwa. Karena itu Allah mengajarkan doanya kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami. Kami zalim kepada jiwa kami. Dan cukuplah disebut sebagai zalim kalau orang tidak mau menghadirkan suasana akhirat untuk jiwa. Karena itu memang ini menjadi tugas kita, menjaga agar jiwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu merasakan suasana akhirat. Jadi kalau dihina ya sejuk aja, nggak apa-apa. Iya. Dapat tugas berat gitu. Terima ya, dengan sabar, dengan lapang. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dapat kesulitan, kita dapat kesusahan, dalam wujud apapun kesulitan dan kesusahan itu, kemudian kita sabar, betul-betul sabar, menerima semuanya dengan lapang, dengan positive thinking, ya. Tidak pernah berburuk sangka, ini dosen maunya enak aja, nggak tahu keadaan kita. Nggak ada. Pokoknya nggak ada ngeluh lah, nggak ada ngeluh. Iya, jalani semuanya. Kalau merasa berat, tetap jalani, dan itu bukti bahwa kita sabar. Sabar itu, Bapak Ibu, berarti kita menghadirkan surga secara utuh untuk jiwa. Iya. Sabar itu berarti kita menghadirkan surga secara utuh untuk jiwa kita. Iya. Jadi jiwa seperti menemukan menemukan nikmatnya surga di dalam kesabaran kita. Iya, di dalam kesabaran kita. Tapi kalau sudah ngeluh, di surga kan nggak ada orang mengeluh. Yang mengeluh-mengeluh kan tempatnya adalah di neraka. Nah, inilah yang kita maksud dengan menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar kapanpun jiwa nanti pamit pulang meninggalkan raga, iya, karena memang sudah ada yang menjemput yaitu malaikat maut. Kira-kira jiwa akan pergi meninggalkan raga itu baik-baik atau nggak baik-baik? Ya, jiwa akan meninggalkan raga baik-baik. Ya, itu yang disebut sebagai husnul khatimah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan ya, khusus untuk mereka yang mau menjaga jiwanya. Ya, ini kalau kita perhatikan desain Allah Subhanahu wa taala ya, mengeluarkan jiwa dari alam akhirat dimasukkan ke dalam raga itu kadang di luar dugaan Bapak Ibu.
Nah, di luar dugaannya di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita betul-betul mau menjaga jiwa ya. Jadi selalu merasakan suasana akhirat. Ini keharusan ya. Karena katanya tadi jiwa suatu saat akan pergi meninggalkan raga kan. Jadi kalau kita umpamakan ya, semisal ya katakanlah teman-teman sudah jadi orang Jogja ya. Sudah jadi orang Jogja, sudah punya rumah di Jogja, sudah punya KTP di Jogja. Tapi teman-teman punya orang tua. Ya, masih punya orang tua. Yang orang tua kita tinggalnya di Dieng, di daerah pegunungannya. Nah, suatu saat orang tua ngasih kabar ke kita. Ya, ngasih kabar ke kita. Nah, Bapak Ibu kok pengen mengunjungi kamu ya di Jogja? Boleh nggak? Wah, kita langsung bilang apa? Boleh Ibu, kami senang sekali Ibu mau ke Jogja ngunjungin kami. Tapi rencananya Bapak Ibu lama di Jogja ngunjungin kamu. Ibu jangankan lama, selamanya juga siap. Gitu. Selamanya juga kami senang. Oh, kalau selamanya enggak, nak. Nanti pokoknya Bapak Ibu ke Jogja, nanti pulangnya terserah Mbak Yumu yang ada di Dieng. Kalau Mbak Yumu yang di Dieng menjemput Bapak Ibu di Jogja, ya Bapak Ibu akan pulang. Ya terserah Mbak Yumu kapan mau menjemput Bapak Ibu. Tapi rencananya sih lama. Siap Bapak Ibu. Ya siap. Kapan Bapak Ibu tindak? Iya, berangkat ke Jogja. Insya Allah pekan depan. Insya Allah pekan depan. Kita kan senang ya orang tua mau datang. Apa yang kita lakukan? Ada waktu 1 pekan. Kan yang kita lakukan adalah menyiapkan. Ya, menyiapkan apa? Tempat kan? Tempat untuk orang tua. Ya, selama mereka ada di Jogja. Nah, orang tua kita tinggal di daerah pegunungan. Yang namanya daerah pegunungan, kemana-mana pasti akan melihat hamparan yang luas. Ya, bukan hamparan yang sempit kan? Nah, maka apa yang kita lakukan? Setidaknya kita menyiapkan kamar yang luas untuk orang tua kita. Kita kemudian siapkan tempat tidur yang nyaman. Ya. Dan Jogja panas. Pegunungan Dieng dingin. Maka kamar orang tua harus dikasih AC, wajib. Yang dinginnya harus sama dengan Dieng. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Temboknya kita kasih wallpaper. Gambarnya pegunungan Dieng. Dan apapun yang disukai oleh orang tua, kita hadirkan di kamar. Kalau sudah begini, orang tua nyaman nggak di Jogja? Nyaman. Iya, nyaman. Iya. Apalagi kalau seandainya pas orang tua pergi, wallpapernya diganti. Kapan lagi mereka bepergian di Jogja, ya kita ganti wallpapernya. Ini orang tua akan merasa apa, Bapak Ibu? Merasa di pegunungan Dieng. Walaupun zahirnya mereka ada di Jogja. Iya. Jadi tetap merasa bahwa mereka ada di Dieng. Betapapun sebenarnya mereka ada di Jogja. Dan mereka akan merasakan plus kan. Karena selama di Jogja mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan di Dieng. Tapi di Jogja mereka merasakan apa yang mereka rasakan ketika di Dieng. Oh, orang tua pasti senang sekali. Betul Bapak Ibu? Ya. Seperti ini sebenarnya wujud dari kita menjaga jiwa. Dan kalau satu saat Mbak Yu yang di Dieng, iya, menjemput orang tua, akan pamit meninggalkan kita itu baik-baik nggak Bapak Ibu? Oh, baik-baik itu. Pasti perpisahannya akan menjadi perpisahan yang sangat mengharukan. Maka yakin Bapak Ibu kalau ini yang kita lakukan. Ketika saatnya memang jiwa kita, karena ini pasti kan, jiwa kita pasti akan ada yang menjemput. Disitulah jiwa akan sangat haru. Ya, sangat haru berada di dalam di dalam raga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ini juga akan kita temukan kalau seandainya ya Bapak Ibu selama jiwa ada di dalam raga, kita betul-betul terus menjaga jiwa merasakan suasana akhirat. Ini yang nanti akan dirasakan oleh jiwa. Ya, jiwa yang ada di dalam raga. Keadaan jiwa saat raga, saat berada di dalam raga, tapi syaratnya raga yang menjaga. Ya, ini menjaga suasana akhirat selalu dirasakan oleh jiwa. Pertama, jiwa tetap iman kepada Allah. Ya, dan hakikat dari iman itu kan pokoknya sendiko dawuh kalau kata orang Jawa ya. Sami'na wa ata'na terhadap apapun yang dikatakan oleh Allah. Seperti yang Allah sebut di surat ini An-Nur ya 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Jadi jiwa kita tetap iman di dalam raga. Ya, tetap iman di dalam raga kita. Iya. Kenapa? Karena dijaga suasana akhiratnya. Eh, kebalikannya, jiwa yang tidak dijaga suasana akhiratnya, akibatnya apa Bapak Ibu? Nggak peduli dengan soal ketaatan. Jiwa yang tidak dijaga suasana akhiratnya, akhirnya apa? Berani membantah perintah Allah. Padahal itu bukan wataknya jiwa. Itu bukan wataknya jiwa. Ya, jadi kasihan sekali jiwa ketika di dalam raga tidak merasakan suasana akhirat, tidak dijaga suasana akhiratnya. Tapi kalau dijaga, betul-betul jiwa itu iman. Sehingga Bapak Ibu, karena jiwa kita iman, semalam tidak tahajud itu menyesal. Ya. Hari ini belum baca Quran, menyesal. Itu itu betul-betul jiwa yang beriman. Ngegosip nggak sengaja, aduh kenapa ngegosip menyesal. Itu ciri orang yang jiwanya masih beriman. Yang kedua, merasa tenang, damai, bahagia karena merasa dekat dengan Allah. Jadi sebenarnya sama dengan ketika jiwa masih ada di alam akhirat. Bedanya, kalau di alam akhirat dekatnya itu betul-betul dekat. Tapi kalau di raga itu dekatnya merasa dekat. Kalau di akhirat kan memang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, terkena beban hukum yang harus dijalani. Iya. Jadi ketika jiwa ada di raga ya akhirnya harus sholat, ya. Harus baca Quran, ya, harus zikir, harus sedekah, harus amanah, ya tidak boleh gosip, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, iya. Jadi terkena beban hukum yang harus dijalani. Tapi, nah inilah ya, bagian dari hikmah tersendiri. Beban hukum yang harus dijalani oleh jiwa bersama raga tentunya ya, bersama raga. Ya, bersama raga. Ya, jadi kalau raga sholat, pastikan jiwa kita juga ikut sholat. Nah, itu artinya jiwa tunduk. Iya, jiwa tunduk. Karena itulah kenapa tadi kita sampaikan, apapun yang dilakukan oleh raga harus dilakukan dengan sepenuh jiwa. Apapun. Ya, termasuk kalau ini sebuah nasihat, teman-teman yang sekarang sedang studi, ya, yang masih sedang studi, jalani semua tugas itu jangan sepenuh akal, jangan sepenuh hati, tapi lakukan semuanya dengan sepenuh jiwa. Karena semua yang teman-teman lakukan, ya belajar tentang segala macam yang ada kaitannya dengan mata, itu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jalani semuanya dengan sepenuh jiwa. Ya, Bapak Ibu yang mengajar, pendidik, didiklah dengan sepenuh jiwa. Jargon, didiklah, iya. Anak didikmu dengan sepenuh hati itu harusnya sudah direvisi. Iya, nggak ada mendidik sepenuh hati itu. Kecuali kalau hati sudah harmonis sama jiwa, ya. Nah itu nggak apa-apa, karena hati juga sebenarnya kan mewakili jiwa, karena harmoni antara raga dengan jiwa kan diwakili oleh hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita lakukan dengan sepenuh jiwa. Nah, kalau kita melakukannya dengan sepenuh jiwa, beban-beban hukum itu kita lakukan dengan sepenuh jiwa,
baca Quran sepenuh jiwa, zikir sepenuh jiwa, menyelesaikan tugas sepenuh jiwa, memeriksa pasien dengan sepenuh jiwa, mengajar dengan sepenuh jiwa, maka, nah ini impactnya. Jiwa akan merasakan kenikmatan berbeda yang melebihi kenikmatan surga. Di dalam raga, jiwa tidak lagi menemukan surga. Tapi di dalam raga, jiwa menemukan kenikmatan yang berbeda yang melebihi kenikmatan surga. Di mana letak berbedanya? Ketika jiwa ada di surga, jiwa merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya makanan, minuman, iya, yang lezat, yang nikmat. Itu jiwa waktu ada di dalam alam akhirat. Isinya cuma itu kan? Isinya cuma itu. Kenikmatan-kenikmatan yang kalau kalau kita lihat dari perspektif dunia, itu sebenarnya kenikmatan ragawi kan? Kenikmatan ragawi. Ya, makan minum kan sebenarnya itu ragawi. Iya. Nah, ketika di dunia ada di raga, jiwa ternyata menemukan kenikmatan yang lain yang tidak dia temukan ketika masih ada di alam akhirat. Apa itu? Kenikmatan dalam wujud ibadah dan amal salih. Kan ini nggak dirasakan oleh jiwa waktu ada di alam akhirat. Tapi jiwa akan merasakan ketika ada di dalam raga, hidup di alam dunia. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah dan amal soleh adalah surga bagi jiwa yang saat ini ada di dalam raga. Yang kenikmatannya melebihi kenikmatan surga yang sesungguhnya, ibadah dan amal soleh. Iya. Itu betul-betul surga. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang hidupnya harmoni antara jiwa dengan raga, menjalankan tugas yang sulit itu serasa masuk ke mana? Ke surga itu. Tugas yang sulit, yang berat, yang harus lelean gitu. Wah, itu surga. Tahajud kan membuat kita kurang tidur. Tapi bagi jiwa, ketika malam kita bangun, itu jiwa sebenarnya sedang berada di mana? Di surga. Iya. Jadi tahajud itu surganya jiwa. Baca Quran itu surganya jiwa. Iya. Makanya orang kalau baca Qurannya sepenuh jiwa, iya, baca Qurannya sepenuh jiwa, kapan akan menutup Quran? Kalau pas lagi libur ya, iya. Bisa jadi ya kalau para suami gitu ya, baca Quran kapan selesainya? Ketika diingetin sama istri kan, Pak sudah baca Qurannya, sudah. Bu, kenapa sudah? Tuh lihat jamnya. Bapak kan baca Quran dari jam 6 pagi, tuh lihat sudah jam 10 gitu. Suaminya kemudian melihat jam, itu paling jamnya salah, itu kecepatan, itu betul. Pak. Bapak itu baca Quran dari jam 6, ini udah jam 10. Kok nggak terasa ya Bu? Ya, kalau orang baca Qurannya sepenuh jiwa, nggak terasa. Iya, nggak terasa. Pernah Pak Ibnu baca Quran jam 4 sampai jam 6 sampai jam 10 nggak terasa. Tapi itu betul. Iya, itu betul. Kalau mau dibuat analoginya, Bapak, Ibu, teman-teman, pernah nggak dulu waktu masih muda, ya, sekarang juga banyak yang masih muda nih, makan emping enak sekali pernah? Pernah ya. Makan kacang enak sekali itu pernah pastilah ya. Kapan selesainya? Selesainya kalau habis kan. Selesainya kalau habis itu, udah baru selesai itu. Kenapa? Soalnya kalau belum habis, berhenti, itu rasanya pahit kan? Rasanya pahit. Maka orang kalau baca Quran sepenuh jiwa, ya, sepenuh jiwa, baru satu juz misalnya, kemudian ditutup itu rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Atau bisa jadi akhirnya kita harus menutup Quran. Kenapa?
Ini kok sudah jamnya saya harus berangkat ke rumah sakit. Ini sudah jamnya saya harus menyelesaikan tugas. Iya. Aduh ya Allah, kalau nggak ada tugas saya pengen terus membaca Al-Quran. Iya. Nah sehingga orang-orang yang seperti ini kan hidupnya berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Iya. Karena dia merasa nggak nyaman ketika berada dalam suasana yang nggak sesuai dengan jiwa kan. Iya, nggak sesuai dengan jiwa. Jadi ada nggak Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang yang raganya diajak nonton nih, nonton apa? Nonton hiburan gitu ya. Itu bagi jiwa nyaman nggak? Oh, nggak nyaman itu. Jiwa itu akan nyaman sekali kalau diajak duduk mendengarkan pengajian. Wah, itu senang sekali. Ya, atau duduk menyimak keterangan-keterangan dosen gitu. Karena ini ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, impact berikutnya, nah ini dia. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jiwa yang sudah merasakan nikmatnya ibadah dan amal soleh akan merasa enggan untuk pulang kembali ke akhirat. Kenapa? Karena kalau pulang ke akhirat, nggak lagi menemukan surga dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Betul? Ya nanti kalau jiwa seperti ini pulang ke akhirat, masuk surga kan? Nanti di surga isinya apa? Makan, minum, makanan, minuman yang lezat gitu. Ya, tidak lagi menemukan yang namanya ibadah dan amal soleh karena sudah nggak ada ibadah dan amal soleh. Iya. Nah, sehingga ya memang akhirnya wajar kalau enggan pulang. Ya, enggan pulang ke akhirat. Ya, padahal jiwa pulang ke akhirat itu adalah keniscayaan. Ya. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya, teman-teman jiwanya sudah pengen pulang ke akhirat belum? Pak Ibnu, belum. Nah, itu berarti Pak Ibnu jiwanya sudah merasakan surga di alam dunia nih. Nggak mau pulang gitu ya. Itu kan berarti Bapak Ibu semuanya ini saya yakin ya Bapak Ibu kan nggak pengen pulang ke akhirat kan dalam waktu dekat ini. Nah itu berarti Bapak Ibu sudah merasakan jiwa Bapak Ibu sudah merasakan surga ya dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Ya, betul. Kita sendiri yang bertanya kepada diri. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jiwa sama sekali nggak pengen pulang. Pada akhirnya memang jiwa itu tetap ada kerinduan untuk pulang. Kenapa? Karena ada satu sebab. Yang ini memang nggak tergantikan. Yang akhirnya membuat jiwa kita aslinya tetap ingin pulang. Apa itu? Satu-satunya penyebab yang membuat jiwa ingin pulang kembali ke akhirat adalah kerinduan jiwa untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah. Yang ini nggak tergantikan ketika di dunia. Di dunia nggak bisa ketemu Allah. Ketemu Allah langsung itu ya nanti ketika di surga. Ih, jadi semangat kita masuk surga itu semangatnya adalah bukan ketemu bidadari, bukan. Bukan. Tapi semangatnya adalah karena ingin kembali ketemu dengan Allah. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Iya, ketemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat jiwa kita tetap iya, tetap iya, tetap ingin pulang ke akhirat tapi targetnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus target berikutnya apa? Target berikutnya adalah kembali meneruskan murojaah Quran, kembali meneruskan sujud-sujud kita yang pernah kita lakukan di dunia. Itu yang nanti kenikmatannya akan kita bawa sampai ke akhirat. Loh bukannya di surga nanti sudah nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi sujud. Yang nggak ada itu kewajibannya. Tapi kalau di surga kita mau sholat, boleh nggak? Ya boleh. Mau baca Quran boleh, nggak ada yang dilarang. Dan disitulah nanti Bapak Ibu kita akan merasakan ketika di surga baca Quran tetap lebih nikmat dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Nikmatnya bidadari itu terkalahkan oleh nikmatnya kita baca Quran. Sehingga ya udah di surga nanti kita tetap meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Dan siapa tahu, iya, apa yang sedang kita lakukan saat ini juga nanti kita lanjutkan di di surga nanti ya. Jadi nanti ya, panitia tetap mengasih link Zoom ya ketika di surga. Janjian ketemuan pengajian khidmat gitu ya.
sesama dokter mata saling bersilaturahim. Itu bukan hal yang mustahil. Ya, bukan hal yang mustahil. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ada seorang alim yang beliau berdoa kepada Allah. Doanya begini, ya Allah, seandainya semua ibadah dan amal soleh yang saya lakukan ketika saya hidup di dunia, kelak nanti mengantarkan saya bisa masuk surga, apakah di surga saya masih boleh sholat ya Allah? Di surga saya masih boleh baca Quran. Di surga saya masih boleh sujud. Ya Allah, kalau seandainya nanti di surga saya nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi baca Quran, nggak boleh lagi zikir, nggak boleh lagi sujud. Di mana kalau tak nikmatnya saya ada di surga? Di mana nikmatnya saya di surga nggak boleh sujud? Jadi, Bapak Ibu, seperti itulah jiwa yang terjaga ketika masih berada di alam dunia ini. Maka sekali lagi mudah-mudahan ya, kita terus bisa menjaga agar jiwa merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Apapun yang dilakukan oleh raga, dimanapun raga kita berada, kita selalu berusaha menghadirkan suasana akhirat. Inilah yang nanti akan terjadi harmoni antara jiwa dengan raga. Demikian Bapak Ibu, Pak Ibnu, Pak Tommy, ya, Pak dosen semuanya, para dokter, para profesor. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak kekurangan dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, apakah boleh dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Ustadz? Kalau masih ada waktu, monggo Pak Tommy. Eh, ya, eh, Kemudian kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Silahkan hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ustadz. Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi ya tadi kan dikatakan bahwa kita harus menjaga bagaimana biar jiwa kita ini tetap merasa nyaman dan merasakan kayak lingkungan akhirat selama dia berada di raga seperti itu ya Ustadz ya. Nah, apakah kita tuh bisa apa ya, me- mengetahui nggak sih misalnya kapan jiwa kita itu jadi tidak nyaman atau cukup dengan parameter seperti eh, jika ibadah tidak dikerjakan atau jika tidak mengerjakan sesuatu ini pasti jiwa tidak nyaman atau kita eh, sama seperti tadi amarah, apakah kita juga bisa merasakan eh, dari tanda-tanda bahwa jiwa kita ini sebenarnya lagi tidak tenang gitu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu juga Bapak Ibu semuanya. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Sepanjang kita memang selalu menjalin silaturahmi dengan jiwa. Kita tidak abai kepada jiwa. Kita selalu memperhatikan iya, apa yang diinginkan oleh jiwa. Iya, diinginkan oleh jiwa. Karena memang ada take and give antara jiwa dengan raga. Iya, ada take and give. Jadi contoh semisal ya, contoh semisal. Jadi kita betul-betul selalu ngajak jiwa itu ngobrol ya, bahasa gampangnya ngobrol. Ngobrolnya sederhananya begini. Kalau malam sih misalnya, malam. Kita bangun, lihat jam pukul 3. Iya. Kan kita bisa ngajak ngobrol itu. Awalnya nanya sama jiwa kan. Jiwa, kamu pengen apa nih? Lihat jam pukul 3. Jiwa kita akan jawab nggak? Jawab. Apa jawabannya? Tahajud. Iya, tahajud. Iya. Nah, jiwa pengen tahajud. Tapi kan kita juga punya raga kan? Nah, kita tanya raga gitu. Enggak, kamu pengen apa nih? Masih jam 3. Tidur, Jawabannya enggak apa? tidur. Nah, itu berarti kan ada dua keinginan yang berbeda.
Ya, jiwa pengennya bangun untuk tahajud, raga pengennya tidur. Nah, itu nanti tergantung kitanya. Jadi kadang kita juga bertanya-tanya, berarti kita ini siapa gitu di antara raga dan jiwa itu. Iya, ini kita nggak bahas dulu. Tapi kan kalau kita posisinya orang ketiga gitu ya, orang ketiga, ini jiwa pengennya tahajud, raga pengennya tidur. Nah, itu tergantung kitanya. Kalau kemudian kita memilih tidur, ya, berarti kan kita mengabaikan jiwa, ya, mengabaikan jiwa. Nah, kapan lagi habis dengar azan lah ya, dengar azan. Kita tanya jiwa kan, jiwa. Azan nih, kamu pengen apa jiwa? Apa kata jiwa? Ya sholat lah. Di mana jiwa sholatnya? Kalau laki-laki kan, jadi mesin laki-laki kok sholat di rumah. Kita kan jiwanya jiwa laki-laki, jiwa laki-laki yang sholatnya di masjid lah. Iya. Tapi jauh ya. Apa kata jiwa? Ada motor aja. Iya, jauh juga berapa? 100 meter, mampu jalan kaki. Itu kan maunya jiwa. Tapi kita tanya raga, enggak, gimana enggak? Nah, ternyata raga pengennya sholatnya nanti, ya kan? Atau sholatnya di rumah. Nah, terus kita nuruti apa kata raga, berarti jiwa diabaikan. Kalau terus-menerus jiwa diabaikan, ya akhirnya jiwa nggak peduli. Nah, ketika jiwa nggak peduli, akibatnya apa? Berbuat dosa, ya nyaman-nyaman aja. Ya, berbuat maksiat, biasa-biasa aja. Nah, itu artinya jiwa yang sudah nggak peduli. Nah, ini menunjukkan jiwa yang marah. Dan orang kalau marah kan membiarkan kan, sekarang mula. Gitu. Nah, itu musibah sebenarnya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang rahmati Allah, kuncinya, iya, jiwa akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita bahwa yang kita lakukan ini baik, yang kita lakukan ini buruk adalah kalau kita selalu memperhatikan jiwa. Iya. Jadi kita peduli, nggak abai sama sekali dengan apa yang diinginkan oleh jiwa. Karena dalam setiap apapun yang dilakukan oleh raga itu pasti ada hak jiwa yang harus kita penuhi. Jadi kayak kita bicara nih, ada nggak hak jiwa? Ada. Bicara yang baik, ya. Bicara yang lurus, jangan mengumpat, jangan ngegosip. Itu haknya jiwa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, karena itu nasihat ulama, kalau seandainya malam kita bangun, lihat jam pukul 3, tapi tahajud kok males sekali, nasihat ulama, tetaplah bangun, tetaplah qiyamul lail, walau 1 rakaat witir. Itu untuk menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak abai dengan keinginan jiwa. Ya, istilahnya kan kalau tidak bisa memenuhi semua keinginan jiwa, ya jangan tinggalkan semua keinginan jiwa. Minimal adalah sebagian yang kita penuhi yang memang menjadi keinginan jiwa. Males baca Quran, ya nggak apa-apa. Tapi tetaplah baca Quran. Walaupun baca Qurannya cuma satu juz. Jangan 1 ayat lah. Kalau 1 ayat kata jiwa. Iya. Males ini saya baca 1 ayat aja lah. Yasin. Oh kata jiwa ini orang pelit amat. Saya cuma dikasih 2 huruf kan. Ya 1 surat. Itu menunjukkan bahwa kita tidak abai sama sekali dengan keinginan jiwa. Dan Bapak Ibu, ini impactnya. Kalau raga menjaga jiwa, raga menjaga jiwa, jiwa tidak akan mungkin menelantarkan raga. Jiwa juga akan menguatkan raga. Logika sederhananya, kalau malam kita tahajud, sesiangan kita bakalan apa? Ngantuk. Ngantuk gitu. Ya ngantuk lah, ini masih jam 2 gitu ya. Masa tahajud, ngantuk lah. Itu kan logika akal. Logika jiwa nggak mengatakan begitu. Logika jiwa menyebutkan, bahkan disebutkan oleh Rasul. Kata Rasul, siapa yang sesiangan, maaf, semalaman ya, bangun malam maksudnya, sepertiga malam dia tahajud, sesiangan kata Rasul, dia akan dibuat nasyitun. Nasyitun itu semangat, gigih, giat, lincah, terengginas. Itu kalau orang malamnya tahajud. Kok bisa? Ya karena dijaga oleh jiwa. Yang membuat raga kuat kan sebenarnya adalah faktor jiwa.
yang kemudian orang sering menyebutnya mental itu ya. Sebenarnya itu kuncinya ada pada kekuatan jiwa. Jadi kekuatan jiwa inilah yang akan membuat raga jadi kuat. Jadi nggak ada istilah semalam tahajud kemudian siang ngantuk gitu. Kalaupun ada, bisa jadi ini kalaupun ada, mungkin dia tahajudnya nggak sepenuh jiwa, tahajudnya sepenuh akal gitu ya. Aduh, lagi banyak masalah nih, saya ngadu aja ke Allah lah, minta agar masalahnya diambil. Berarti dia tahajudnya bukan karena panggilan jiwa kan? Ya panggilan akal atau panggilan hati. Jadi memang akhirnya kembali kepada tadi. Puasa itu kan bikin raga jadi lapar. Itu logika akal, logika jiwa. Malah enggak. Ya, malah enggak. Syaratnya puasanya sepenuh jiwa. Ya, sepenuh jiwa. Entah kenapa orang kalau puasa sepenuh jiwa itu raga nggak dibuat lemes, nggak dibuat lapar, ya nggak dibuat haus, enggak. Walaupun nggak sahur, walaupun makan malamnya dikit, tapi kalau orang puasanya sepenuh jiwa, lapar dahaga itu nggak akan terasa. Bahkan bisa jadi jam 11 siang gitu ya, pas menelan ludah kok rasanya manis. Padahal tadi malam nggak minum teh gitu ya. Kok bisa? Ya itu memang bagian dari bentuk take and give antara raga dengan jiwa. Bahkan Bapak Ibu, ini saya dapat dari teman dokter beliau, ya, dokter spesialis. eh, Titelnya banyak beliau. Setiap kali saya ketemu beliau itu titelnya itu selalu nambah. Gitu. Nggak tahu sekolahnya nggak selesai-selesai. Itu nggak berhenti-berhenti maksudnya. Beliau pernah bilang begini. Mungkin ini bisa nanti jadi bahan diskusi teman-teman karena saya hanya menukil apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau bilang begini, kalau kita membaca Quran, ya tapi sepenuh jiwa, maka bacaan Quran kita itu kan pasti akan nyampe ke raga, akan nyampe ke raga, didengar oleh telinga kan? Kalau didengar oleh telinga kan masuk ke dalam raga. Kata beliau, bacaan Quran kita itu bisa membunuh virus-virus jahat, bahkan sel-sel kanker yang kalau dibiarkan itu akan menjadi penyakit. Itu kalau kita baca Qurannya sepenuh jiwa. Paling akhir, ini menunjukkan bahwa kita nggak usah khawatir kalau kita beramal sepenuh jiwa, kemudian raga jadi lemah. Iya, enggak. Iya, karena kalau betul-betul melakukannya dengan sepenuh jiwa, suasana akhirat akan hadir. Mungkin kita pernah atau sering nih, atau pernah lah paling enggak membaca berita ada jenazah penggalian kubur ya. Ada jenazah yang sudah dikubur 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, tapi pada saat digali masih utuh. Pernah dengar? Kalau pernah, kita yakin di jasad orang ini pernah tinggal jiwa yang sangat dijaga. Jiwa yang sangat dijaga. Ya. Nah, sehingga walaupun jiwa sudah tidak berada lagi di dalam raga itu, atas izin Allah, sepertinya jiwa nggak rela kalau raga ini dimakan oleh ulat, belatung, cacing. Akhirnya kemudian jasadnya utuh. Wallahu a'lam. Jadi memang betul Pak Ibnu juga Bapak Ibu semuanya, tugas kita adalah menjaga agar jiwa merasakan suasana akhirat. Bagaimana kalau seandainya semisal ya, ternyata suasananya penuh dengan kemungkaran. Nah, gimana menjaga suasana akhirat terasa di dalam jiwa? Caranya kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kita bisa mengubah kemungkaran itu, ubah. Tapi kalau belum ada kemampuan untuk mengubah, kata Nabi, eh, hati kita mengingkari. Hati kita mengingkari. Saya nggak suka dengan kemungkaran ini. Ya. Tapi saya belum punya kekuatan untuk mengubahnya. Ingkarul qalbi. Nah, kalau hati kita mengingkari kemungkaran, maka insya Allah jiwa kita tetap merasakan suasana akhirat. Walaupun kemungkaran itu bukan suasana akhirat. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Ibnu, juga Bapak Ibu semuanya, Pak Tommy, semoga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Berhubung waktu yang sudah menunjukkan pukul 17 jadi dok, jadi Ustaz, Ya, apakah kita lanjutkan ke sesi doa?
Oh ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengakhiri doa, tapi saya lihat ada chat ini. Satu pertanyaan saja. Ya, diberikan Eh, cinta kepada harta, anak, perempuan, atau laki-laki, kendaraan, pekerjaan itu cinta jiwa atau raga. Bagaimana menempatkannya agar jiwa tetap mencintai akhirat? Caranya sederhana, gunakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, apapun wujudnya untuk akhirat. Jadi kalaulah kita punya rumah, ya rumah itu kita gunakan untuk melakukan amal-amal yang punya nilai akhirat. Iya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh mohon maaf eh, ini. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun yang ada dan terjadi dan dilakukan oleh rangga kita selalu bermakna dan bernilai akhirat. Jadi jadikan cinta kita kepada anak cinta yang bernilai akhirat. Dan cinta yang bernilai akhirat adalah cinta yang membuat kita dan yang kita cintai semakin mencintai Allah. Ya, suami istri katanya saling mencintai. Nah, maka pastikan cinta suami istri itu ya, menjadi cinta akhirat. Caranya, jadikan cinta suami kepada istri, membuat suami dan istri semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu ada suasana akhirat. Maka memang pada akhirnya menjadi tugas kita Bapak Ibu lihat kalau sudah punya mobil gitu ya. Ini mobil saya udah bernilai akhirat atau masih bernilai dunia. Karena kan ada orang yang punya mobil untuk bangga-banggaan nih. Untuk senang-senang. Nah itu berarti belum bernilai akhirat. Jadi pastikan, ya pastikan termasuk profesi Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang profesinya bernilai akhirat. Ada loh yang profesinya hanya bernilai dunia. Maka pastikan apapun profesinya, insya Allah nanti saya akan jadi dokter spesialis mata. Saya ingin profesi saya sebagai dokter ini profesi yang bermakna dan bernilai akhirat. Itu yang nanti insya Allah nggak ada masalah. Jadi semuanya berpulang kepada kita. Sejauh mana kita menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat. Dapat musibah nggak apa-apa. Yang penting musibah itu bernilai akhirat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saatnya kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sudah puluhan tahun jiwa ada di dalam raga kami. Engkau Maha Tahu ya Allah, apa yang selama ini kami lakukan terhadap jiwa yang saat ini ada di dalam raga. Ya Allah, betapa seringnya kami berbuat zalim kepada jiwa kami. Kami belum sepenuhnya, ya Allah, menghadirkan suasana akhirat untuk jiwa kami. Kau Maha Tahu, ya Allah, betapa seringnya kadang jiwa ini kami ajak, ya Allah, untuk melihat sesuatu yang hanya bernilai dunia, melakukan sesuatu yang hanya bermakna dunia. Bahkan tidak jarang, ya Allah, kami melukai jiwa dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya Allah, kalaulah ini kezaliman kami kepada jiwa dan pastinya ini kezaliman kami kepada jiwa, kami mohon ampuni semua kezaliman kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ya Allah izinkan setelah ini kami termasuk orang-orang yang Engkau tuntun, Engkau bimbing, selalu mengajak jiwa kami ke suasana akhirat. Menghadirkan suasana akhirat. Bantu kami ya Allah untuk mengakhiratkan semua yang ada dalam hidup kami. Bukankah hidup kami di dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, dan sementara? Maka apalah artinya kami mendapatkan semua yang ada di dunia kalau ternyata semuanya tidak bernilai bagi akhirat kami. Ya Allah, karena itu akhiratkan ya Rahman, akhiratkan pekerjaan kami, akhiratkan semua tugas-tugas yang harus kami selesaikan.
Akhiratkan pula profesi yang Kau titipkan kepada kami ini ya Allah. Jadikan apapun profesi kami, profesi yang bernilai. Tidak hanya untuk dunia, lebih-lebih nanti untuk akhirat kami ya Allah. Ya Allah, akhiratkan rumah tangga kami, akhiratkan keluarga kami, akhiratkan anak-anak kami semuanya ya Allah. Dengan Kau jadikan anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak akhirat. Engkau hunjamkan ke hati anak-anak kami kecintaan kepada akhirat yang melebihi kecintaan mereka kepada dunia. Hidup kami di dunia hanyalah sesaat, sebentar dan sementara. Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba yang bisa mengharmoniskan jiwa dan raga. Agar kapanpun jiwa meninggalkan raga, jiwa akan meninggalkan raga dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahatan 'indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut, wal 'afwa 'indal hisab, wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia ya Allah. Dengan Engkau jadikan majelis kami saat ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan ya Allah, majelis ini pun kelak nanti akan menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surgamu ya Allah. Bersama orang tua kami, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama semua anak keturunan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, bersama semua guru-guru kami ya Allah, guru-guru yang membimbing dan menuntun kami ke jalan yang benar, yang membuat hidup kami bermanfaat untuk diri dan sesama. Birahmatika ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun hadir Ustaz Satori. Ah, Masya Allah, Dr. Firman. Ini lagi di stasiun ini. Belakangnya aja. Iya, terima kasih Pak Oke, Firman. Terima kasih. nuwun. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang saya hormati, demikian kajian kita pada hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kajian ini terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf Pak Firman, Pak Bayu, kalau ada mohon maaf saya nggak bisa menyebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.